Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Supriyanti. Saya di sini sebagai pengamat. Saya Siti Nurhidayati selaku coach. Dan saya Hirunisa selaku coaching. Ya, oke, Bu Nur. Gimana kabarnya, Bu Nur? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, pada saat mau melakukan proses coaching ini, Bu Nur udah menyiapkan apa aja, Bu Nur? Untuk proses coaching ini saya menyiapkan ini Bu, saya akan menggunakan metode alur tirta Ibu, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian buat rencana, kemudian tanggapan. Oke, baik. Kemudian kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Nur? Untuk kompetensi coachingnya, yaitu yang pertama ada person, yang kedua adalah mendengarkan aktif, ya, yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian kira-kira bagian kompetensi apa yang secara spesifik ingin diobservasi? Mungkin ini Bu ya, menyampaikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Nur itu apa? Indikator ketercapaiannya ya Bu ya, mungkin di sini saya bisa menggali informasi ya terhadap permasalahan yang dihadapi coaching, seperti itu. Ya. Oke, jadi menggali informasi ya Bu ya. Oke, selanjutnya bisa dipraktekkan antara Bu Nur sebagai coach dan Bu Nisa sebagai coaching. Silahkan. Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat semua. Oke, ini terima kasih loh Bu Nisa, ini siang ini kita bisa ketemu ya. Kemarin Bu Nisa WA ke saya, katanya ingin menyampaikan sesuatu ya. Apa yang ingin disampaikan Ibu? Ya Bu, ini ya sekedar keluh kesah saja Bu ya. Setidaknya saya ingin mencari tanggapan dari Bu Nur, kemudian istilahnya masukan-masukan seperti itu. Di sini saya ingin mengutarakan mengenai permasalahan anak yang sering dihadapi setiap hari-harinya Bu. Seperti anaknya itu telat. Nah, di mana telatnya ini kan sudah ada aturan jamnya untuk masuk kelas ya. Jam 7 itu harus sudah sampai sekolahan. Tapi kenyataannya masih banyak anak yang datang ke sekolahan jam 7 lebih seperti itu. Dan ada beberapa anak ketika saya di depan itu yang sering datang terlambat itu terus menerus Bu. Jadi hampir 1 minggu itu telatnya itu sampai 5 kali. Datangnya di sekolahan itu seringnya jam 7 lebih 15 menit seperti itu. Oke Bu, tadi Bu Nisa menyampaikan ya permasalahan anak yang terlambat seperti itu ya Bu. Iya. Anak yang terlambat harusnya masuk itu jam 7, tapi banyak anak-anak yang masuk lebih jam 7. Betul seperti itu Bu? Iya Bu, betul. Okay. Dan juga ada anak-anak yang istilahnya terlambatnya lebih sampai 5 kalian ya Bu. Iya. Okay. Dari obrolan kita ini Bu, ini pengen mendapatkan apa Bu? Ya, saya itu ingin mendapatkan itu Bu ya, solusi permasalahannya seperti itu, supaya anak tersebut itu tidak sering terlambat seperti itu. Jadi mendapatkan solusinya bagaimana anak tersebut tidak terlambat lagi ya Bu ya. Iya. Oke. Kalau menurut Bu Nisa sendiri nih, kalau kita bicara secara idealnya ya Bu ya, itu misalnya kalau ideal itu anak-anak itu di posisi 10 ya.
Kalau saat ini anak-anak tersebut itu di posisi berapa itu? Posisinya mungkin di posisi 6 Bu ya. Di posisi 6 Iya, ya. karena kenapa enggak saya kasih nilai 5 dan seterusnya itu kenapa? Karena anak tersebut sudah mau berusaha untuk berangkat, tetapi kekurangannya itu terlambat sehingga bisa mengganggu pembelajarannya seperti itu. Oke. Ini kira-kira Bu Nisa dari posisi 6 ini mau dinaikkan ke posisi berapa Bu Nisa ini? Mungkin 8 dulu Bu. Mau dinaikkan dari posisi 6 ke posisi 8 ya Iya. Bu ya. Oke. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Nisa ini untuk menaikkan dari 6 ke 8 tersebut? Ya mungkin apa ya, kemarin kan kita juga sudah konsultasi sama bagian STP 2K, bagian BK, wali kelas itu juga sudah semua dan sudah koordinasi semua ya Bu ya. Anak tersebut itu kenapa kok bisanya terlambat terus, dikasih pemberitahuan seperti itu, besoknya ya tidak terlambat Bu, alhamdulillah, tapi 3 hari, nanti 4 harinya terlambat lagi, seperti itu Bu, seperti itu berulang-ulang seperti itu. Yang sudah dilakukan Bu Nisa apa itu untuk membantu anak tersebut itu tidak terlambat? Ya, saya melakukan pendekatan mandiri dengan anak. Saya ajak ngobrol, kenapa kok bisa sering terlambat. Ya mungkin dari BK dan lain-lain juga sudah melakukan juga Bu, dan alasannya itu sama. Intinya anak tersebut tidak ada yang membangunkan, alasan klasikalnya itu seperti itu. Nah di sini saya sudah bilang, kalau misalkan alasan seperti itu, kenapa tidak menggunakan alarm? Kenapa tidak minta dibangunkan kayak gitu, bilangnya tidak ada yang membangunkan seperti itu Bu. Oke, jadi sebenarnya Bu Nisa sudah membuat solusi ya. Yang pertama diajak ngobrol juga sudah, kemudian juga sudah berkolaborasi dengan guru BK, kemudian ternyata masih tetap berangkat, dan Bu Nisa sendiri sudah mengasih solusi anak-anak itu untuk pasang alarm seperti itu ya Bu ya, tapi Bu, masih tetap terlambat. Oke. Melihat hal tersebut Bu, kira-kira ada yang bisa dilakukan lagi enggak kira-kira supaya anak tersebut tidak terlambat lagi? Kalau dilihat tadi itu dia itu terlambatnya karena terlambat bangun pagi. Nah ini kan ada potensi, kira-kira siapa yang bisa diajak untuk anak tersebut itu bisa bangun pagi seperti itu? Siapa ya Bu ya? Mungkin orang tuanya Bu, mau dia di rumahnya kan. Iya betul Bu, betul ya, ini orang tua ya Bu ya, kan yang dekat ya dengan si anak lah seperti itu ya. Jadi orang tua itu biar bisa mengontrol anak juga seperti itu ya Bu ya. Benar sekali ini Bu Nisa, jadi kerjasama dengan orang tua ya, kerjasama dengan orang tua. Oke. Nah tadi ini Bu Nisa kan sudah menyatakan mungkin bisa ditambah dengan kerjasama dengan orang tua. Nah ini untuk melaksanakannya Bu, kira-kira mau dilaksanakan kapan? Ya mungkin kalau enggak besoknya Bu ya, karena butuh proses untuk pemanggilan. Mungkin kalau misalkan dari pemanggilan itu orang tua kan kadang-kadang ada yang sibuk Bu ya, seperti itu. Mungkin ya nanti dari pihak kita yang datang ke sekolahan, jadi kalau enggak besok ya besoknya gitu. Berarti orang tua tadi dipanggil ke sekolah seperti itu atau gimana? Iya, berarti kita pakai cara yang pertama dulu. Kita panggil orang tuanya dulu. Panggil orang tua dulu. Kadang-kadang kan ada orang tua yang tidak sempat. Nah, cara yang keduanya berarti nanti kita datang ke rumahnya. Oh ya, oke. Jadi jadi bisa melalui 2 cara ya. Yang pertama bisa dengan melakukan pemanggilan orang tua untuk bisa datang ke sekolah. Kemudian jika tidak bisa karena kesibukan orang tua, kitanya yang datang ke rumah si anak seperti itu. Oke. Nah, jadi tadi Bu Nisa menyampaikan mau dilaksanakan kapan itu? Kalau enggak besok 2 hari lagi. Besok 2 hari lagi. Kenapa nunggu 2 hari?
kan itu Bu, kalau misalkan hari ini kita panggil orang tuanya, orang tuanya nggak bisa datang, alasannya sibuk, berarti kan kita ganti untuk hari besoknya kita yang kesana kan. Oh iya betul ya betul. Jadi yang untuk besoknya itu kita melakukan pemanggilan dulu ya, seperti itu. Oke betul sekali. Kemudian kalau nggak bisa datang baru sisanya. Oh ya betul sekali Bu Nisa. Oke. Dari percakapan ini Bu Nisa, ini sudah tercapai belum ini tujuannya Bu? Tadi. Sudah berarti Bu ya, istilahnya saya menemukan solusi satu lagi yang mungkin lebih apa namanya, ya lebih mantap seperti itu Bu ya, dengan menghadirkan orang tua supaya orang tua tersebut tahu bahwa anaknya sering terlambat dengan alasan tidak ya dibangunkan gitu betul Bu ya. betul ya. Oke Bu Nisa, ini waktu kita sudah tidak panjang, ini kan kita mau masuk juga ya seperti itu. Ini saya nanti penasaran dengan hasilnya Bu Nisa ya, nanti kalau sudah Bu Nisa melakukan apa yang tadi ya, untuk datang memanggil orang tua ya seperti itu, semoga nanti hasilnya bisa merupakan solusi yang terbaik ya Bu ya. Jadi nanti anak-anak nanti tidak terlambat lagi, nanti kita bisa bertemu lagi ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Nisa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa catatan hasil observasi coaching ya, di mana saya sebagai pengamat, berdasarkan pengamatan saya tadi kan disampaikan bahwa masalah yang dihadapi oleh coach atau dari Bu Nisa adalah anak yang sering terlambat, dan kemudian sudah didapatkan solusinya sendiri oleh Bu Nisanya sendiri, yaitu kerjasama dengan orang tua, yaitu dengan cara pemanggilan orang tua seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian tadi juga proses coachingnya sudah tercapai indikatornya ya, yaitu sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan tirta ya, sesuai dengan proses tirta ya Bu Nur ya. Kemudian ini ada yang saya tanyakan satu lagi Bu Nur, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ya berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan itu? Ya, mungkin kompetensi mendengarkan aktif mungkin ya. Mendengarkan aktif ya. Oke ya. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Kita cukupkan ya untuk diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.